Jadi kamu mau S3 nih. Mm. Terus itu tuh kenapa pengen S3? Awalnya dulu deh, maksudnya kamu pengen S3 tuh dari kapan gitu-gitu. Pengen S3 tuh ya yang jelas setelah lulus S2 tuh kebayang pengen S3. Tapi kan waktu itu nggak mungkin nih baru pulang langsung sekolah lagi, kan ada syarat 2N+1. Jadi 2 tahun kali 2 plus 1, jadi 5 tahun tuh harus kerja dulu lah. Berarti setelah 5 tahun gitu Ya, baru bisa. setelah 5 tahun baru bisa kan. Terus ternyata 2014 pulang, belum 5 tahun, 2018 pindah, ditarik ke Jakarta kan, ke kantor pusat. Dengan ritme yang berbeda, lebih cepat dan sebagainya. Jadi kesempatan untuk dari menyesuaikan dari daerah ke kantor pusat itu udah butuh proses gitu. Jadi kesempatan untuk fokus ngejar S3 lagi belum ada nih. Jadi ketunda. Mau lanjut S3 di 2019 kalau nggak salah waktu itu. Terus ada kepikiran pengen pindah pengen pindah unit gitu. Jadi ya nggak lanjut lagi. Jadi ditahan lagi. Pindah unit dulu, ngurus dulu. Ternyata ngurus pindah unit dari akhir 2019 baru bisa pindah itu setelah triwulan 1 2021, jadi lama, kepotong COVID dan sebagainya. Oh iya, terus kita waktu itu kepotong ini juga ya, kita masih ngontrak kan ya di Jakarta ya? Ya kan dari kita pindah ke Jakarta 2018 memang kita ngontrak karena belum jejak mau tinggal di mana, lokasinya di mana, mau beli rumah atau beli tanah. Jadi ada banyak yang bikin tertunda sampai akhirnya 2022 ketika pindah harus S3. Oh ya udah pasti kesempatannya. Jadi kepikiran beneran jejak pengen tuh pas ada kewajiban itu ya? Ya nggak harus S3 itu? Bukan pengen beneran jejak sih, pengennya udah lama, cuma kesempatannya pas ada waktunya. Terus selama dari habis S2 terus nggak jejak apa segala macam, ada nggak sih proses apa namanya yang kamu rasa ini nih buat gua nyiapin nih buat S3 gitu, ada nggak sih? Waktu itu jadi pas S2 itu kan ada bikin tesis ya. Jadi waktu S2 itu jurusan aku yang waktu itu kan S2 di Australia di Flinders University, jurusan yang aku ambil itu sebenarnya tidak mewajibkan tesis. Tapi ada pilihan, jadi ada major thesis, minor thesis. Major thesis itu tesis besar 18.000 kata, minor thesis itu 9.000 kata, terus ada yang kayak tugas akhir biasa kayak makalah. Nah waktu itu sih kepikirannya kan memang katanya kalau mau S3 di luar negeri harus punya tesis nih. Sorry dipotong. Itu yang 3 itu tuh pilihan gitu. Iya, kita pilihan. bisa milih yang major tesis apa segala macam gitu. Bisa pilih major tesis, bisa pilih minor tesis, atau yang sekedar tugas akhir aja. Nah karena S3 ini apalagi PhD ya, PhD ini di luar negeri harus punya tesis gitu, S2-nya. Ya waktu itu sih nggak kebayang apakah bisa S3 di luar negeri, apakah bisa PhD atau enggak gitu. Belum kebayang lah gitu, tapi kepikirannya waktu itu membuka jalan buat diri sendiri. Pokoknya bisa nggak bisa nanti S3 di luar negeri, yang penting gue buka jalan dulu. Jangan menutup kesempatan untuk diri, itu yang pertama sih. Terus yang kedua, ngetes sebenarnya, menguji diri sendiri, mampu nggak sih untuk tesis universitas luar negeri dengan beban sistem pembelajaran yang beda, terus mungkin kualifikasinya lebih tinggi daripada di Indonesia, kan nggak tahu ya. Terus kemudian nulisnya harus bahasa Inggris gitu. Waktu skripsi S1 memang nulis bahasa Inggris, tapi tetap beda lah ya di Indonesia dengan di negara orang. Gitu sih. Jadi persiapannya udah dari situ. Tapi selain itu apa lagi yang terus, kamu siapin? Ternyata ada dengar-dengar dari teman, katanya kalau mau S3 di luar negeri juga sudah harus punya artikel yang dipublikasi, artikel ilmiah gitu ya di jurnal, baik internasional maupun enggak. Waktu itu sempat mau nyoba sih ngirim naskah artikel ke jurnal khusus, jadi Journal of Blind and Visual Impairment kalau nggak salah. Itu keluaran Amerika Serikat. Kebetulan salah satu
apa ya, redakturnya mungkin atau reviewernya, salah satu reviewernya adalah tokoh visual impairment yang sangat berpengaruh di dunia internasional gitu, yang aku ngefans banget, dan sebagian besar referensi aku di tesis itu pakai tulisannya dia gitu. Jadi pengen banget tuh, tapi ternyata nggak segampang itu. Apalagi baru pertama gitu. Akhirnya ya udah pasrah. Nah itu tiba-tiba 2018 dikasih tahu sama Iin, kok ada artikel kamu nih terbit di jurnalnya Brawijaya. Oh ya, waktu 2018 2019 itu 2019 kayaknya deh. Tapi terbitnya 2018. Iin ngasih tahu. Mungkin pokoknya aku ingat banget itu waktu kita lagi aku lagi ngerjain laundry kan itu. Ya, tiba-tiba malam-malam tuh dia WA kan. Kasih tahu, dikasih linknya, terus ya udah kayak apa ya, kayak doanya dikabul gitu. Nggak tahu siapa yang ngirimin itu, tapi diterbitkan sama IJDS, Indonesian Journal of Disability Studies-nya Universitas Brawijaya. Jadi alhamdulillah jadi punya satu artikel yang terbit di jurnal ilmiah. Itu sih jadi prosesnya ke situ. Itu ngebantu nggak sih si yang jurnal itu? Sebenarnya track record ya, karena kemarin pas daftar beasiswa LPDP pun kan kita ditanyain CV kan, track record kita sejauh mana, hasil tulisan, editan dan sebagainya gitu. Terus waktu daftar ke kampus pun sama, ditanyain kan CV-nya, lebih ke portofolio, kita udah nulis berapa banyak gitu. Kayak aku kan lumayan ngedit buku juga banyak gitu, nulis buku pernah gitu. Terus yang itu kan jadi jurnal ilmiah ya. Jadi mereka lihat bahwa kita punya track record di situ. Itu sih. Jadi tambahan ini ya, jadi tambahan itu jadi data pendukung ya. Maksudnya ketika kamu dulu ada track record pernah ngedit di sini situ, terus pernah bikin buku apa segala macam tuh pengaruh ternyata ya. Nah terus itu kamu udah ada persiapan lain nggak untuk beneran gue pengen S3 nih? 2022 awal itu cari kemungkinan, waktu itu kan sempat ngobrol-ngobrol sama kamu sebenarnya, S3 mau di mana nih? Apakah di Australia lagi atau di negara lain? Kalau secara pribadi sebenarnya dari dulu aku ngambil S1 bahasa Inggris, sastra Inggris tuh buat aku mimpi seorang anak jurusan sastra Inggris, seorang mahasiswa jurusan sastra Inggris adalah bisa tinggal di native speaking English gitu, negara yang berbahasa Inggris gitu. Memang sudah diwujudkan di Australia, tapi kalau punya kesempatan untuk keluar negeri lagi, ya terlepas di Australia itu enak karena dekat dan sangat-sangat secara kultural, secara psikologisnya itu dekat dengan Indonesia gitu. Tapi pengen lah nyobain. Terus memang lain, kamu gitu juga punya kemudahan ya, karena maksudnya S2-nya juga di Australia gitu kali ya. Ada pengaruh nggak sih? Jadi ketika S3-nya nanti akan lebih mudah kalau mau ngambil Australia lagi gitu? Mungkin secara nyari supervisor gampang. Nyari potensial supervisor yang bersedia membimbing disertasi kita gitu. Tapi secara beasiswa nggak juga gitu, karena ada beberapa teman yang daftar beasiswa AS, yang dia alumni AS, daftar lagi beasiswa AS untuk S3. AS itu apa, sorry? AS itu Australian World Scholarship, beasiswa dari pemerintah Australia. Nah itu dia daftar lagi untuk S3 pun belum dapet gitu, jadi tergantung masih. Oh nggak menentukan juga ya? Enggak, lebih mudah cari supervisor karena kita punya koneksi di sana. Oh iya betul, yang dulunya gitu udah kenal kasarnya gitu ya. Nah terus sorry, ini kayaknya ku koreksi dikit ya. Aku ingat kamu nyari kampus itu 2021 dah. 2021 yang waktu kita masih di kontrakan itu. Hendra yang tinggal. Setelah mama nggak ada, aku sebelum mama masih ada. Nah itu yang aku lupa persisnya. Soalnya aku ingat banget itu kita nyari tuh ngedeprok di bawah di ruang tengah. Setelah kamu training barista apa sebelum? Nah itu yang aku lupa juga, karena aku inget pokoknya situasinya aja aku inget tuh sore-sore lupa aku lagi ngobrol terus dia mau nyari gitu, nyari pilihan kampus itu berhari-hari. Mungkin karena kan waktu pindah ke Puslitbang itu, pusat penelitian pengembangan itu, aku udah ada kabar akan bergabung ke
terus di BRIN nih bisa Oh S3 iya nih, itu betul dan karena itu sudah persiapan kan ke sana. ya itu karena aku ingat itu paralel sama aku ngurusin domainmu. Oh iya, buat portofolio ya, Iya domain betul. Paradox.me. Itu Oke. sambil kamu nyari-nyari Itu tuh. bulan apa ya? Kayaknya Berarti sebelum mama nggak ada dong, sebelum pada kena covid antara. berarti sebelum COVID kan akhir Juni. Iya berarti antara Lebaran sampai COVID. covid itu kayaknya. Cuma kan kita belum cerita ke keluarga ya, karena memang baru milih-milih kampus. Lupa. Seingatku sih gitu. Soalnya berarti udah panjang ya prosesnya. Nah terus kalau setelah 2022 balik lagi nih. 2022 kamu daftar LPDP. Oh iya, ini tambahan lagi dikit. Yang waktu nginget-nginget nyari-nyari kampus itu kan pilihannya apakah ke Australia atau ke negara lain gitu kan. Terus aku kamu pengen Australia aja ya karena udah kenal supervisornya apa segala macam. Bisa lah gitu nanya minta rekomendasi dan lain-lain. Terus aku cuman bilang kalau mau Australia lagi mau ngapain, mending Indonesia aja gitu. Tapi kenapa? Ingat gak sih? Lupa aku. Emang kamu kurang setuju aku ke Australia lagi? Iya. Kan rasanya gitu. Iya. Aku kalau persyaratannya kan gitu, kalau misalnya mau S3 itu banyak yang protes loh. Kok bisa ya ada suami yang pengen istrinya susah katanya gitu. Bagus lah. Kenapa? Bukan bagus. Nanti di part berikutnya. Tenang aja. Pokoknya intinya mah aku bilangnya cuma pilihannya kalau mau S3 lagi di negara lain selain Australia, bahkan kalau bisa di benua lain. Tapi suami orang lain tuh pengen istrinya gampang. Di benua lain, jangan dipotong. Di benua lain atau kalau enggak di Indonesia aja sekalian, ngapain jauh-jauh. Waktu itu sempat nyari-nyari jadi aku punya ya hasil dari kuliah di Australia itu punya koneksi di berbagai kampus negeri di Indonesia nih. Iya. Jadi udah nanya nih ke UI. Waktu itu aku lupa nanya ke siapa. Tapi di UI itu ada nggak sih studi tentang disabilitas? Karena UI pernah punya pusat kajian disabilitas kan. Ternyata nggak ada yang khusus, adanya Kesos. Lupa nanya sama siapa, tapi memang orang UI. Terus nanya lah ke UGM. Kebetulan punya kenalan dosen di UGM, Mbak Novi. Nanya, beliau nih dosen Women Studies kalau nggak salah. Nggak ada Mbak, nggak ada yang khusus kajian disabilitas, paling menyatu di mana. Oke, terus mencoba ke Unbrau karena Unbrau itu punya jurnal disabilitas khusus. Iya. Terus nanya lah, kebetulan juga punya kenalan dosen di sana gitu. Dan kenal sama ketua pusat kajian disabilitasnya Unbrau. Pada saat itu ya? Iya, karena waktu itu pas lagi di terkoneksi sama Komite Nasional MOS UNESCO. Iya. Dan beliau tergabung di situ. Jadi nanya langsung, terus nggak ada Mbak, nggak ada yang langsung gitu, nggak ada yang memang khusus kajian disabilitas gitu, tetap di bawah yang lain. Jadi oh baiklah, ternyata tadinya sih berharapnya kalau nggak di UI, Unbrau nih. UI dekat rumah, Unbrau ya karena senang aja sama Malang. Iya. Ya pilihan terakhir UGM, ternyata tiga-tiganya nggak ada. Ya udah keluar. Pilihannya ke luar negeri gitu. Nah terus waktu mundur dulu deh ke 2021 pas nyari-nyari kampus. Karena seingatku kamu sebelum maju ke manapun itu, maju ke LPDP apa segala, ngurus-ngurusin itu tuh kamu sibuknya tuh milih kampus dulu, seingatku. Apakah harus begitu atau gimana? Sebenarnya enggak, cuma karena kajian disabilitas itu masih sangat jarang di dunia. Ada pun kebanyakan masih sampai jenjang master ya, jenjang S2 gitu. Kalaupun ada yang S3, kajiannya itu jarang yang general menggabungkan dengan ilmu lain. Maksudnya gini, kadang-kadang kajian disabilitas S3 nih di kampus-kampus luar negeri itu dia tentang kinesiologi atau tentang tuli atau tentang intellectual disability atau physical disability. Terus ada lagi apa gitu. Jadi bukan bidang yang memang ingin aku tekuni gitu. Jadi susah gitu. Itu juga yang aku pakai alasannya ketika daftar beasiswa LPDP, kenapa aku milih kampus ini, karena susah banget gitu. Ada satu kampus sebenarnya pengennya kenapa milihnya UK akhirnya gitu. Jadi pilihannya itu sebenarnya antara Amerika atau UK.
UK itu nilai plusnya adalah kita bisa ya realistis aja keliling Eropa gitu. Iya, betul. Realistis aja, betul. Jujur aja, nggak usah bohong gitu. Betul. Tapi kalau mengikutin hati nurani sebenarnya lebih condongnya ke US. Kenapa? Aku tuh dari kecil tumbuh sebagai anak Hollywood. Maksudnya tuh yang ditonton tuh film-film Hollywood, jadi bullshit banget kalau bilang gue nggak pengen ke Amerika, bohong. Iya. Itu kayak mimpi dari masa kecil sampai sekarang yang belum kesampaian gitu. Terus karena itu tadi yang aku bilang ada seorang apa ya tokoh yang bergerak di bidang tunanetra, tokoh dunia internasional gitu, yang adanya dia kampusnya di Amerika gitu. Dan aku pengen banget kalau punya kesempatan kuliah di sana, ketemu sama beliau, ngobrol gitu. Itu akan diskusi langsung gitu ya. Iya, gitu. Istilahnya aku mengidolakan dia gitu. Pengennya gitu. Ada satu kampus di Amerika yang tapi kampusnya beliau pun nggak ada S3-nya, cuma sampai S2 gitu. Lupa namanya, Mississippi University kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya ada satu di Chicago, University of Illinois Chicago. Itu program PhD untuk disability studies-nya bagus, bisa masuk. Tapi ternyata sayangnya nggak di-cover sama LPDP gitu. Jadi ya bisa dipilih. Berarti sebelum kamu memutuskan daftar LPDP gitu, kan kamu milih kampus nih. Ada berapa pilihan kampus yang kamu pilih? Dikit. Di seluruh dunia? Sempet nyari loh aku tuh nggak mau tinggal di negara yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Inggris. Iya. Betapapun perkuliahan itu bahasa Inggris. Kenapa? Karena effortnya nambah. Iya, gitu. PR lagi. Jadi berharapnya bisa sekolah tinggal di negara yang memang bahasa lokalnya itu ya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau memang harus akhirnya memilih negara yang tidak berbahasa Inggris, ya sudah gitu. Jadi sempat nyarinya tuh sampai Norway itu kan terkenal dengan teknologi disabilitasnya. Iya, betul. Itu nggak ada gitu. Kita dulu kan kerjasamanya sama Norway nih, Indonesia. Iya. Finlandia yang katanya pendidikannya bagus nggak ada. Sampai nyari ke universitas di Kanada pun nggak ada gitu, nggak nemu. Di Eropa tuh maksudnya nggak nemu baik program PhD maupun program PhD yang sesuai dengan yang aku cari gitu. Jadi memang pilihannya waktu itu ya si UIC ini, University of Illinois at Chicago, sama satu lagi Bristol University di UK kan. Tapi terus si Bristol ini memang agak condong ke intellectual disability. Nyari lagi lah gitu. Sementara tujuan kamu bukan intelektual ya? Bukan. Fokus riset aku adalah tunanetra, visual impairment. Nah, terus nyarilah akhirnya ke Leeds ada Center for Disability Studies dan dia nerima mahasiswa PhD. Lihat dosen-dosennya, range risetnya mereka tuh cukup luas, bisa macam-macam gitu. Akhirnya ya udahlah, oke, kita pilih Leeds. Sama satu lagi nyari ke Sheffield, University of Sheffield. University of Sheffield ini ada disabilitas, aku lupa ada atau enggak, tapi salah satu riset disabilitas yang mendekati dengan riset yang aku pengen itu adalah adanya di School of Management. Dan udah sempat kontak-kontakan sama potential supervisor. Cuma karena di sana IELTS-nya 7. Oh iya, tinggi ya? Iya, tinggi karena School of Management kan. Akhirnya aku milih Leeds dulu yang selain IELTS-nya lebih rendah 6,5, tapi juga dia kalau aku kuliah di sana itu kuliahnya itu akan di Center for Disability Studies. Jadi benar-benar rasanya itu rasa disabilitas. Sementara kalau di Sheffield itu rasanya akan rasa manajemen. Aku khawatir justru nanti hasil penelitiannya lebih condongnya ke manajemen nih kalau di Sheffield. Makanya milihnya di Leeds dulu sebagai pilihan pertama. Gitu. Terus udah gitu berarti kita loncat ke 2022 nih. Balik lagi ke 2022. 2022 berarti anggaplah kamu udah milih nih, oke, kampus yang udah dipilih itu ada ini gitu kan. Nah setelah itu apalagi nih tahapnya sebelum kamu memutuskan benar daftar LPDP? Nanya dulu. Tadinya kan memang istilahnya AS tuh dimundurin dulu nih. Kita coba LPDP dulu di 2022, tapi bukan tahap 1 ya, tahap 2 gitu. Terus nanya dulu sama teman-teman kantor yang
pernah dapat LPDP, kayak apa sih kira-kira gue mampu nggak sih gitu kan, ngukur diri lah gitu. Terus mereka menguatkan dengan dia bisa lah, ya udahlah daftar gitu. Terus dan karena nggak tahu sebenarnya, karena aku autis itu kan, jadi nggak ngeh gitu bahwa untuk daftar LPDP dengan sebagai apa ya, beasiswa targeted PNS itu daftar kampus dan jurusan yang di cover sama LPDP itu akan beda dengan umum ataupun yang formasi lain gitu ya. Dan aku nggak ngecek, jadi udah email-emailan sama yang di Chicago sana gitu. Tiba-tiba pas nyari daftar kampusnya, anjir nggak ada. Ya sudah. Terima nasib. Jadi yang penting banget dicek sebelum daftar LPDP itu adalah apakah kampus inceran kita itu ada atau enggak, di cover atau enggak sama LPDP. Terus banyak nih, mungkin orang ngelihatnya kenapa sih milih Leeds, kan banyak nih kampus yang top dunia gitu ya. Iya betul. Kalaupun di UK yang 5 best UK gitu ya. Atau yang 10 besar gitu. Mungkin kalau jurusan-jurusan umum kayak ekonomi, bisnis, hukum, kita bisa ngukurnya dari seberapa ranking mereka di dunia atau di negara tersebut. Tapi ketika jurusannya itu spesifik disabilitas yang nggak semua kampus ada, dan ketika ada kampus pun belum tentu topik kita yang di cover sama kampus itu, ya pilihan kita jadi semakin kecil kan. Iya betul, semakin spesifik ya. Jadi ketika aku milih pun udah nggak mikirin ini ranking berapa, enggak. Yang penting ketika aku lihat pengajarnya kompeten, terus riset yang mereka cover itu luas, yang artinya tema aku pun bisa masuk ke situ kalau luas gitu kan, tidak spesifik, ya udah gitu aku ambil itu. Dan kebetulan dapat supervisor yang alhamdulillah punya podcast rutin, profesor dan founder institut di Leeds, jadi lumayan tuh. Nah, udah di-spill dikit-dikit ya. Iya dong. Oke. Terus kamu daftar lah ceritanya. Ketika daftar itu apa yang disiapin? Kebanyakan banyak yang nanya apakah punya LOE dulu, enggak gitu. Jadi pilihannya LOE itu apa? Sorry. Itu letter of acceptance. Jadi kita daftar. Jadi kalau mau punya LOE itu kan daftar dulu ke kampus. Daftar dulu ke kampus, terus kita diterima atau sama kampus atau enggak. Kalau diterima dapat LOE lah gitu. Banyak yang nanya apakah dapat LOE dulu baru daftar LPDP, enggak gitu. Karena waktu itu yang aku baca persyaratannya nggak wajib punya LOE dulu untuk targeted PNS ya. Jadi yang dipersiapkan waktu itu milih kampus, bikin proposal riset, esai, kemudian IELTS. Untuk bikin proposal terus esai itu berapa lama kamu? Sebentar sih. Bentar ya. Karena sebenarnya proposal yang aku bikin itu niatnya mau dijadiin topik riset di sudah hampir di launching ke teman-teman, tapi karena dibuang akhirnya ya udah ditarik kembali. Jangan dong, ini jadi topik riset saya aja itu. Terus jadi sebenarnya kerangkanya udah ada, subjek udah ada, permasalahan udah lama banget ada gitu. Ya udah gitu. Kalau esai nggak lama kayaknya, nggak nyampe sebulan ya. Nah, terus itu tuh untuk proposal apa segala macam itu perlu pandangan orang lain nggak sih? Iya banget. Perlu ya. Karena kadang-kadang kalau kita menulis menggambar atau apapun, kita melihatnya sudah perfect gitu. Padahal enggak, kita butuh mata orang lain yang fresh untuk bisa ngasih masukan dan melihat kekurangannya di mana. Ngasih masukannya, apakah yang ngasih masukan tuh harus yang udah pernah S3 misalnya? Kalau aku ya. Iya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ketika kamu mau S2 nih misal gitu ya, itu yang ngecekin harus yang udah pernah gitu. Kalau S2 kan dia nggak pakai topik riset. Kayak waktu aku tuh, kecuali memang programnya by riset ya, jadi harus punya proposal. Tapi kalau S3 kan, kalau pada umumnya kan enggak. Tapi kalau S3 karena memang PhD dan by riset, jadi ya dicekin sama orang yang udah selesai dan udah dapat gelar PhD gitu. Jadi dia sudah pernah ada di posisi itu dan dia sudah menyelesaikan. Jadi tahu kurangnya tuh biasanya di mana. Dengan orang yang dipercaya tentunya berarti ya. Karena topik riset itu kan hak kekayaan intelektual. Betul. Nggak bisa
nggak bisa sekedar banyak yang nanya topik riset tuh apa, lo mau riset apa sih, ya pokoknya tunanetra lah, tunanetra apa, ya pokoknya itulah, iya apa, iya nanti dulu, jangan jangan sekarang, berangkat juga belum, nanti jinx sih. Iya, iya. Padahal mah karena itu hak kekayaan intelektual. Betul. Nanti kalau udah selesai lah baru. Nah terus udah dari daftar sampai keterima dan enggak itu lama nggak? Daftar itu prosesnya lupa. Aku tes IELTS, daftar itu penutupan kayaknya awal Agustus ya tahun 2022. Terus seleksi administrasi, terus tes bakat skolastik kan. Bakat skolastik itu apa? Kayak apa aja? gitu. Oke. Karena waktu itu online kan, jadi ya online gitu. Tesnya di website. Terus apa lagi? Terus udah lolos itu wawancara, interview. Skolastik ada yang perlu diperhatiin nggak? Maksudnya biar bisa lolos nih, ada yang perlu diperhatiin nggak? Jangan panik. Terus karena itu tes psikologi, jadi psikotes, jadi jangan panik. Terus kerjakan yang bisa dikerjakan, yang nggak bisa hitung kancing aja. Karena kayak maksimalin yang bisa berarti ya. Kalau misalnya kayak aku kan logika tuh agak berat, logika matematik ya. Itu agak berat, apalagi yang urut deret ukur itu benar-benar susah gitu. Apa yang kita bisa, misalnya kayak logika kata itu bisa, ya itu aja dimaksimalin. Terus juga kenali pola soal. Kalau kita udah mengenali pola soal, biasanya lebih mudah gitu. Caranya ya latihan. Karena aku waktu itu juga latihan. Iya. Oke, udah tuh. Terus masuk ke interview. Kan udah lolos, terus interview kata kamu tadi kan. Nah di interview itu apa? Itu berapa orang yang nanya apa segala macam? Ingat aku waktu itu 3 orang, tapi yang nanya hanya 1 atau 2. Jadi 1 tuh mungkin psikolog ya, dia duduk dan mencatat aja. Iya. Nah itu apa yang penting menurutmu? Yang bikin ini kalau ngomong pede-pedean, gair-gairan dah. Apa sih yang bikin kamu lulus tuh? 2 kali dapat beasiswa itu faktor utamanya adalah karena yang aku bawa isu disabilitas. Itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua tapi yang untuk yang pertama itu catatan juga ya, itu selalu ku counter kan, maksudnya aku selalu bilang bahwa ketika kamu bawa isu disabilitas tuh jangan cuman buat lu kuliah doang kan gitu kasarnya kan. Kalau aku selalu bilangnya gitu kan. Ya enggak, sebenarnya waktu yang S2 itu kan juga ditanya mau ngapain gitu. Waktu itu bilangnya ya pengen mengevaluasi program yang disusun oleh pemerintah untuk disabilitas, sejauh mana keberhasilannya gitu. Nah kalau yang ini kemarin tetap kan yang ditanya itu sebenarnya formulir kita, rencana kita kembali ke Indonesia tuh kayak apa, proposalnya tuh kayak apa gitu. Ketika interview? Iya, ketika interview iya disampaikan gitu kan, sama mereka juga kelihatan keseriusan kita ingin melakukan sesuatu tuh sejauh mana gitu. Itu yang pertama tuh, karena isu yang kamu bawanya disabilitas. Terus keyakinan sih. Jadi kalau ngobrol sama yang udah-udah, kan aku mah suka nggak ngeh ya. Ngobrol sama yang udah-udah, kata mereka yang salah satunya nih yang dua kali tes baru berhasil. Dia bilang jadi ada pengecoh 1. Jadi maksudnya apakah kita yakin dengan pilihan yang kita ambil, kampus, jurusan, terus apa yang mau kita lakukan setelah pulang itu, apakah kita yakin dan apa ya? Mungkin kalau punya planning itu masuk di akal enggak gitu. Iya. Seperti itu. Karena waktu itu aku bilang planning kembali ke Indonesia pun jangkauannya range-nya enggak masif seluruh Indonesia, enggak, tapi lebih ke lingkungan sekitar. Waktu itu kan di essay aku tulis gitu. Jangkauan aku baru lingkungan sekitar aja dulu. Kalau nanti ke depannya kemudian berkembang, ya itu gimana nanti gitu ya. Yang penting berbuatnya dari lingkungan terdekat dulu gitu. Iya. Terus itu yang interview orang Indonesia. Orang sini. Berarti dari LPDP-nya mungkin ya. Iya. Nah itu ditanyanya pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris? Aku paksa pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi gini, waktu nulis esai ngisi formulir itu kan sebenarnya formulirnya bahasa Indonesia. Iya. Cuma kan kita nih mau kuliah di luar negeri, nggak mungkin dong kita nulis ngisi formulir pakai bahasa Indonesia. Mau dibilang IELTS 8 pun kalau nulis ngisinya pakai bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa Indonesia gitu? Iya. Toh nanti kita di sana juga pakai bahasa Inggris kan. Jadi memang bahkan esai pun aku nulisnya bahasa Inggris gitu. Oh. Terus pas
wawancara pun aku tetap jawab dengan bahasa Inggris gitu. Aku lupa dia ngasih tahu atau enggak boleh bahasa Indonesia atau enggak, tapi apa ya, tahu diri balik lagi bahwa aku daftar untuk universitas luar negeri, ya masa iya mau jawabnya bahasa Indonesia, malu-maluin kalau buat aku gitu. Komitmen kita di mana gitu kan. Dan itu sih jadi nilai plus sih kalau menurut aku, karena pas wawancara ngobrol pakai bahasa Inggris terus dia bilang ya udahlah gitu, ini lulusan S2-nya juga di Australia, jadi udah nggak dikhawatirkan lagi lah bahasa Inggrisnya gitu. Terlepas kalau saja waktu itu aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sedikit, mungkin dia juga akan beneran gitu. Iya. Jangan-jangan dulu di Australia juga terbata-bata gitu. Tapi karena dibuktikan dengan ngomong bahasa Inggris, akhirnya dia udahlah aman, dia mau bisa bahasa Inggris. Jadi gitu, jadi nilai plus. Oke, terus dari interview itu nunggu lagi berarti ya? Nunggu lagi, terus baru dikasih tahu bahwa lulus gitu. Itu yang November itu ya? Iya, sebelum ulang tahun kamu. Oh iya benar-benar, itu hadiah. Itu cakep banget itu. Jadi kan belum daftar kampus waktu itu. Nungguin sebenarnya ada khawatir dapat nggak ya LPDP. Jadi pengennya daftar kampus itu setelah dapat keputusan LPDP. Tapi terus nggak sabar nih. Akhirnya keputusan LPDP itu 11 November hari Jumat kalau nggak salah. Iya. Nah 8 November tuh akhirnya daftar kampus. Iya. Iya gitu. Jadi ya itu baru daftar kampus itu di 8 November. 3 hari sebelum dapat keputusan LPDP. Terus ketika udah lulus nih, berarti itu lulus habis itu apa lagi tuh? Lulus nunggu sih sampai ada pengarahan waktu itu kalau nggak salah via Zoom ya. Kita dapat pengarahan dari direktur LPDP yang ngasih tahu segala macam prosesnya. Oh, yang Desember itu ya, yang malam-malam ya? Iya, yang malam-malam. Iya. Ngasih tahu segala macam prosesnya, terus kita punya akun kan waktu itu. Iya. Si Monef kalau nggak salah waktu itu masih si Monef, sekarang sudah beasiswa. Ya gitu, sudah gitu. Nah terus setelah itu apa lagi nih? Setelah yang pengarahan Desember? Ini sebelum ke situ mundur dulu ya. Jadi sebenarnya kan aku ikut LPDP itu tahap 2. Tahap 2 tuh Agustus ya tahun 2022 tuh penutupannya. Iya. Penutupan pembukaan. Sempat nanya sama yang udah pernah dapet, kalau aku misalnya daftar sekarang terus berangkat Februari, karena waktu itu kampus kan buka pendaftarannya untuk Februari dan Oktober. Kalau aku berangkat untuk Februari gimana? Teman ini tuh padahal dia waktu itu kuliahnya di Indonesia, tapi dia bilang jangan mepet banget Mbak. Kalau bisa sesudahnya. Oh berarti aku ngambil Oktober ya Mbak? Iya. Jadi memang kalau banyak teman-teman yang ya ada sih yang memang bisa gitu, cuma tingkat stresnya akan tinggi banget. Dan kalau misalnya bisa dimundurin biar masih ada waktu gitu ya untuk ngurus lebih lenggang, karena ngelihat teman-teman yang sekarang mau berangkat Oktober pun ada banyak yang sampai hari ini belum bisa bikin visa, kas itu belum keluar, LOG belum keluar gitu. Gitu sih. Berarti apa namanya, itu penting juga bahwa nyiapin waktu yang cukup gitu ya, yang nggak mepet banget ya. Iya. Nah terus udah Desember nih, udah pengarahan apa segala macam, terus ngapain lagi tuh? Kayaknya belum ada waktu itu sampai akhirnya dapat jadwal PK di bulan apa ya? PK tuh jadwalnya Mei kalau nggak salah, April. Waktu itu lebih ke ngurus ngecek ke pendaftaran kampus sih. Nah itu apa yang kamu siapin? Jadi waktu itu daftar 8 November. Ada kodok. Bukan, ruak-ruak gitu. Oke. Jadi daftar 8 November, website kampus bilang 8 minggu. Ya kan? 8 minggu ada keputusan. Ternyata sampai akhir Desember tuh menjelang tahun baru belum ada keputusan. Terus positive thinkingnya sih karena mereka kan libur Natal, tahun baru gitu ya. Iya, panjang ya. Ya sudahlah gitu. Januari, Februari kok nggak ada kabar. Akhirnya nanya, ternyata ada perubahan. Ada perubahan mungkin kayak ganti orang dan sebagainya lah gitu. Iya, di sananya ya. Di sananya gitu. Jadi prosesnya lama. Waktu itu sampai nanya 3 kali atau 4 kali gitu email ke kampus, sampai di akhir tuh nanya sebenarnya kenapa ya kok nggak dikasih keputusan, apakah saking gue keseringan nanya jadi kampus pegel nih nggak mau ngasih keputusan gitu, sampai nanya gitu. Saking sampai bulan April baru dapet email
April ya waktu itu ya. Iya. Baru iya, dapat iya. email, Oh iya, dapat hampir jadwal Lebaran ya. interview Iya betul sebelum betul. Lebaran kan Iya. gitu. Dan ternyata memang karena ada perubahan. Jadi kalau saran aku sih ketika memang yang kalau di website itu dijanjikannya sekian minggu ternyata lebih dari itu nggak apa-apa juga nanya gitu. Gitu. Gitu sih. Terus berarti kamu keluar itu keputusan itu April ya, April sebelum Lebaran kan ya? Nah setelah interview itu kupikir kan akan lama nih keputusan rekomendasi dari interviewer. Ya. Ternyata seminggu setelah itu udah keluar kalau aku direkomendasikan untuk diterima. Ini interview yang mana nih? Interview yang kampus. Oh yang kampus. Jadi sebetulnya kalau misalnya nggak ada hambatan yang waktu itu ada perubahan ini itu di internal kampusnya, misalnya anggaplah kamu Desember interview awal misalnya udah ada keputusan terus interview gitu kan. Nah dari situ tuh berarti Desember, anggaplah Desember akhir tuh kamu udah ada keputusan bahwa bisa gitu ya? Iya. Oh oke. Nah itu berarti cuma nunggu itu aja ya? Iya nunggu itu. Yang lamanya. Sambil nunggu, sebenarnya kan belum ada pergerakan di akun Simone waktu itu kan. Sambil nunggu pergerakan itu kemana nih kan, apakah bikin apa gitu. Karena sebenarnya ya itu, jadi yang keputusan kampus itu kan LOE keluar ya, jadi nggak jalan-jalan. LOE itu apa? Letter of acceptance aku diterima. Iya. Udah disebutin. Oh iya lupa. Jadi kalau itu udah diterima kan prosesnya bisa jalan nih di LPDP-nya, tapi karena si LOE nggak keluar, jadi berhenti di tempat gitu. Jadi aku sampai bilang ke kampus bahwa aku cuma punya waktu 18 bulan untuk dapat LOE dari semenjak aku dapat beasiswa nih. Yeah. Dan ini sudah 6 bulan belum ada keputusan gitu. Aku bilang gitu waktu itu. Agak menekan juga semua kan. Ya tapi kan ya. Tapi kan memang aslinya aku hobi menekan orang. Iya juga sih. Tapi selain itu juga kan maksudnya selain daripada kamu itu keperluan kamu gitu sebagai calon mahasiswa, selain itu juga kan itu orang luar ya, maksudnya yang sudah terbiasa dengan ketegasan gitu, maksudnya kasarnya kan gitu ya. Iya, tapi kan mereka juga nggak tahu ya proses kita di sini kayak apa. Jadi kalau betul. Memang kita bisa ngasih tahu bahwa kita didesak waktu ya sampaikan aja, mereka juga nggak akan kenapa-kenapa gitu. Iya. Jadi kurangin gak enakan sebetulnya ya, penting juga ya. Iya. Yang penting menyampaikannya enak aja gitu. Iya. Terus abis itu berarti ada kabar nih untuk persiapan keberangkatan. PK tuh persiapan keberangkatan kan ya, dari LPDP-nya. Nah terus abis itu kan persiapan tuh banyak meeting apa segala macam tuh. Nah terus ketika di sono, ketika lagi di sono ketika lagi PK itu kegiatannya ngapain doang tuh? Itu kan seminggu tuh. Sebagai orang yang sudah tidak muda lagi gimana? Iya. Berasa prajab lagi sih sebenarnya. Apa ya, datang setelah diresik gitulah, persiapan pembukaan besok. Terus Seninnya itu kan datang minggu siang. Iya. Seninnya pembukaan kelas sampai malam sampai di hari Jumat. Belum selain kelas kita selesai jam 9 lewat karena setengah 10 gitu. Terus kita masih harus latihan karena ada persembahan kelompok dan sebagainya gitu. Masih harus latihan lagi gitu. Belum lagi tugas apa tuh, ada nulis rekap harian nih, materi hari itu apa aja. Kita dapat kebagian tugas juga per orang per kelompok gitu kan. Terus belum lagi tugas kepanitiaan yang aku bikin liputan juga. Iya. Ya wawancara dan sebagainya. Ya itu belum lagi ya itu sih. Berasa prajab aja. Kedua kalinya. Keseruannya gimana, beda nggak? Karena kalau kenapa aku tanya tuh, karena ketika prajab kan mungkin aja kamu dengan orang yang seumuran bahkan yang lebih tua gitu kan ya. Nah kalau ini aku paling tua. Bisa jadi kamu salah satu di jajaran orang-orang penerima beasiswa yang udah cukup. Jadi di kelompok aku itu aku tertua kedua. Untungnya ada yang lebih tua dari aku. Ini tahun berapa ya Bapak itu? 78 kayaknya Pak Hendra. Pak Hendra atau Pak Hendar ya? Lupa.
bedanya karena ini banyak anak mudanya, jadi pas baru awal-awal Zoom meeting gitu ya, agak di kantor aku kan sudah terhitung cukup cepat berpikir bekerja. Kamu? Aku kan, iya kan. Terus ketemu sama mereka tuh ternyata yang aku tulis itu aku kerja masih di gigi 4, mereka udah gigi 5 gitu. Jadi ada yang lebih cepat lagi gitu. Ya penyesuaian, tapi nggak susah sih, alhamdulillah. Terus mungkin enaknya karena aku lebih tua jadi nggak banyak disuruh. Memanfaatkan ya. Iya. Bagus. Apa lagi ya bedanya? Lebih ke kekeluargaan sih. Maksudnya aku ngalamin dapat beasiswa itu dua beasiswa yang berbeda. Waktu dulu AAS itu pre-departure trainingnya itu lebih ke kelas persiapan, bukan kelas persiapan sih, kelas untuk ningkatin ya nilai IELTS kita supaya cukup di yang di require sama kampus gitu kan. Iya. Jadi nggak ada nih, memang ada ketika selesai angkatan kita saat itu ada perpisahan, terus ada penampilan gitu, tapi tidak semua menampilkan gitu, hanya yang sebagian aja yang memang pengen gitu. Kita sempat foto-foto juga, tapi memang kerasa kekeluargaannya itu beda karena meskipun kayak aku waktu itu 2 bulan 8 minggu tiap hari ketemu pagi sampai sore di kelas, tapi begitu sudah kuliah ya sudah, pulang ya sudah gitu, kembali ke Indonesia itu sudah gitu. Jejaknya itu hanya sedikit yang masih bareng-bareng gitu ya. Iya. Tapi kalau yang sebagian orang aja gitu ya. Tapi kalau yang PK ini karena memang tema yang diusung itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi benar-benar sampai sekarang pun teman-teman di grup itu masih rame aja ngobrol yang ini dan itu gitu. Apalagi yang misalnya satu negara bareng atau satu kampus bareng gitu, yang dekat sekali gitu kelihatan. Itu sih bedanya, lebih jadi punya saudara. Jadi memang kalau dibilang beasiswa LPDP ini adalah tujuannya salah satunya memperluas network, memang benar. Gitu. Memang benar, network kita jadi punya keluarga baru gitu sih. Terus kalau dari speed jelas karena mereka pada muda. Terus teknologi nih, orang-orang teman-temanmu tuh yang seangkatan itu kan gila-gila tuh teknologinya, maksudnya yang udah pakai ini, udah pakai itu apa segala macam ketika Zoom meeting gitu kan. Kalau yang baru tahu tuh jadi tahu ada Slido, terus ada Jamboard kalau nggak salah ya. Iya. Jamboard yang buat dari Google juga sebenarnya, dari Google. Lebih ke itu sih yang baru-baru yang aku tahu. Ya karena di keseharian kamu nggak pakai itu ya. Nggak pakai. Jadi tahu dan jadi oh iya bisa kita pakai gitu. Nah, terus setelah itu apa nih? Berarti udah tinggal apa sekarang? Sekarang setelah PK tuh nungguin berangkat sih. Kemarin sih sebenarnya kan setelah persiapan, setelah dapat LOE itu diserahkan ke LPDP. LPDP ngeluarin LOS itu letter of sponsorship. Kita kasih ke kampus. Letter of sponsorship itu diserahkan sebelum kita dapat LOE. LOE keluar, kita kasih ke LPDP kasih LOG, letter of guarantee. LOG keluar, LOG itu sebelum LOG ada bikin SK, surat keputusan direktur LPDP bahwa kita dapat beasiswa itu, terus ada surat pernyataan, surat perjanjian kita sebagai penerima beasiswa gitu ya, dengan segala ketentuan, dan ditandatangani dan dikirim ke kantor LPDP, udah dikirim ke kampus. Terus dari kampus itu ngirim itu kas itu aku lupa, tapi itu yang kepanjangannya apa aku lupa, tapi aku ingat confirmation of acceptance tadi. Jadi benar-benar yang pernyataan kita diterima, ada tahunnya, jumlah pembayaran berapa segala macam. Nah itu keluar, baru yang kita perlukan untuk bikin visa, itu yang dipakai untuk bikin visa. Gitu. Nah kemarin tuh alhamdulillah proses visa udah jadi sebelum PK. PK kan minggu kedua Juli kalau nggak salah. Nah, itu proses visa ribet nggak? Enggak sih. Sebenarnya asal sudah punya kas, terus kita tes TBC, sudah hasilnya isi formulir, kebetulan dibantu sama agen IDP ya. Agen IDP betul. Untuk isi formulir karena kepentok kerjaan, jadi dibantuin sama mereka. Alhamdulillah, jadi nggak ngalamin tuh yang namanya ngisi formulir visa. Udah diisi, terus bayar.
Sudah bayar baru kita bikin appointment mau datang kapan gitu. Udah biometrik 3-4 hari jadi. Oke, kayaknya rada perlu di spill juga nih, kalau boleh tahu mah, biaya buat bikin visa dan lain-lain itulah. Pokoknya yang perlu dikeluarin tuh apa aja sih? Jadi tes TBC ya, tes TBC itu setahu aku ada tiga rumah sakit kalau nggak salah di Jakarta. Empat rumah sakit di Jakarta. Yang paling murah itu dan paling dekat dari kita adalah RS Pondok Indah. Dia di 555.000 untuk tes TBC yang hanya rongsen ya, rongsen dan periksa dokter. Pada saat itu ya, mungkin tiap ini berubah mungkin ya. Iya, saat kemarin bulan Juni. Iya. Nah, tapi kalau misalnya harus tes air liur itu beda lagi gitu. Ini hanya rongsen aja, itu paling murah. Sesuai yang kamu ini. Ya, 555.000 dan itu tidak diganti oleh LPDP. Jadi biaya sendiri. Terus kemudian selesai tes TB kita daftar visa, biaya visa dan biaya asuransi diganti oleh LPDP, tapi kita harus bayar dulu. Jadi sistemnya reimburse. Karena aku 4 tahun, dikasih itu 4 tahun 2023 sampai 2027 masa studinya karena PhD. Jadi bayar asuransinya harus 4 tahun sendirian. Waktu itu 42 sekian juta. 42 juta sekian, 100.000 lah. Hampir 43 juta. Itu sendiri 4 tahun. Kemudian kalau untuk satu orang ya? Satu orang. Kemudian dan itu studi aku sosial ya maksudnya. Karena kalau yang studinya lebih beresiko katanya asuransinya lebih mahal. Terus kalau visa standar 7 juta sekian kalau nggak salah, hampir 8 juta. Itu kita keluarkan dulu, baru diganti sama LPDP. Jangka waktunya hampir 3-4 minggu lah reimburse-nya. Itu lumayan ya. Ya, duitnya dari mana ya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lobang, minjem orang, jual tanah. Terus udah berarti sekarang tinggal nunggu keberangkatan. Nunggu keberangkatan sama karena aku PNS jadi masih nunggu exit permit. Karena exit permit yang berlakunya hanya 2 bulan, jadi mungkin pertengahan Agustus baru diajukan. Nah, rencana keberangkatannya? Intake itu 1 Oktober, tapi kemarin diskusi sama dosen, sama supervisor itu nggak jauh dari 1 Oktober itu kita ketemu gitu. Rencana sih akhir September lah. Setelah tanggal 15. Setelah tanggal 15 September 2023 ya. Apa lagi ya? Yang penting-penting ya. Terus tahu apa lagi? Udah kan ya? Intinya mau gitu kan? Mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Nggak tahu, nggak ngerti. Udahlah. Udah aja.